Merintis dari dapur rumah, Jamochi Martapura kini jadi primadona kuliner lokal. Dari sebuah dapur sederhana di tengah sepinya aktivitas dan ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2021, seorang ibu rumah tangga bernama Ristina menyalakan harapan dari dapurnya yang sederhana. Dengan bermodalkan keberanian dan keahlian mengolah jamur, ia merintis usaha kecil yang kini dikenal dengan nama Jamochi Martapura. Terletak di Jalan Merdeka, Kelurahan Paku Sengkunyit, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Jamochi Martapura menjadi salah satu UMKM yang bertahan dan berkembang di masa sulit. Usaha ini bermula dari keinginan Ristina untuk membantu perekonomian keluarga di tengah keterbatasan. Awalnya hanya coba-coba karena belum ada yang jual jamur crispy di Martapura. Tutur Ristina saat ditemui di warungnya yang kini mulai ramai pembeli. Selasa, 29 April 2025. Dengan harga terjangkau seperti jamur crispy Rp10.000 per porsi, ayam geprek mulai dari Rp11.000 hingga Rp16.000, hingga ayam crispy saus hot lava Rp15.000, warung Jamochi menawarkan cita rasa rumahan yang khas. Menu lainnya juga beragam, mulai dari telur crispy, fried chicken, stik kentang, nugget ayam, hingga makanan khas Palembang seperti pempek, model, dan tekwan. Permintaan konsumen yang terus berkembang pun menjadi alasan Ristina memperluas menu. Awalnya cuma jual jamur, lalu ada yang nanya, ada ayam geprek, dak? Ada yang pakai nasi nggak? Kenangnya. Merespons permintaan itu, ia pun mulai bereksperimen dengan resep-resep ayam geprek yang banyak beredar di internet. Untuk menyempurnakan cita rasa ayam geprek, Ristina tak puas hanya mengandalkan resep yang sudah ada. Ia meracik sendiri bumbu dengan bereksperimen dari berbagai sumber di internet, lalu menyesuaikannya dengan selera pribadinya. Banyak ayam geprek di Martapura, tapi saya belum menemukan yang cocok di lidah saya. Jadi saya cari tahu cara membuatnya dan saya kreasikan sendiri, katanya. Tidak puas hanya meniru, Ristina memodifikasi bumbu sesuai dengan seleranya. Alhamdulillah laku, dan semakin hari semakin banyak pelanggan, ujarnya sambil tersenyum. Pada awalnya, seluruh proses dilakukan di rumah. Seiring bertambahnya pelanggan, usaha yang awalnya hanya dijalankan dari rumah kini sudah berpindah ke warung. Dukungan dari sang suami menjadi kunci utama, meski keduanya sepakat untuk tidak berutang dan hanya mengandalkan tabungan. Suami saya tidak mau usaha ini dimodali dari utang. Jadi kami menabung dulu, katanya. Tantangan lain yang dihadapi adalah pasokan bahan baku, terutama jamur. Kalau beli di pasar, sering harganya mahal dan kualitasnya kurang baik kadang sudah menguning, jelasnya. Untuk mengatasi kendala tersebut, Ristina akhirnya mencari pemasok langsung dari tempat budidaya jamur langsung dari petani lokal. Kini, pasokan jamur pun lebih terjamin baik dari segi kualitas maupun harga. Berbeda dengan jamur, bahan baku ayam tidak terlalu sulit ditemukan. Hal ini mempermudah proses produksi menu-menu unggulan yang kini menjadi favorit pelanggan. Untuk memperkaya pilihan menu dan meningkatkan daya tarik warungnya, Ristina juga menggandeng kerabat untuk menghadirkan makanan khas Palembang. Langkah ini terbukti membawa keberagaman dan memperluas segmen pasar UMKM Jamochi. Meski telah berkembang, Ristina mengaku belum pernah menerima bantuan dari pemerintah daerah. Ia berharap perhatian lebih dapat diberikan kepada pelaku UMKM kecil yang masih berjuang mandiri. Bagi kami pelaku UMKM kecil, modal sangat penting. Kalau tidak ada modal, perkembangan usaha jadi lambat. Kami berharap ada bantuan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM masing-masing, ujarnya penuh harap. Jamochi Martapura menjadi bukti nyata bahwa kreativitas, kerja keras, dan dukungan keluarga mampu membangun usaha dari nol, bahkan dalam masa-masa tersulit. Usaha ini tak hanya menghidupi keluarga Ristina, tapi juga menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM lain di Oku Timur. Usaha Jamochi ayam geprek sama pempek. Apa-apa bae menunya? Menunya banyak, ada ayam geprek, ada jamur crispy, ada nasi ayam kelapa, ada juga pempek, ada model, ada tekwan, banyak lah. Cuk ceritakan awal ngerintisnya nih sejarahnya macam mana? Awal merintis dulu tuh sebenarnya cuma coba-coba sih, kan dulu masih tahun 2020 itu masih apa namanya untuk menunjang ekonomi keluarga, jadi ya coba-coba lah untuk bikin jamur crispy karena dulu tuh di sini tuh belum ada jamur crispy kan di Madura ini. Karena Ayu tuh sering bikin jamur crispy, jadi coba dulu untuk jualan. Nah,
hari berganti hari itu ya lumayan lah ada yang beli. Cuman kok besok-besoknya tuh ada yang nanya, yuk ada ayam geprek dah, yuk ada dah yang pakai nasi, kayak itu kan. Nah jadi ya sudah aku coba dulu lah bikin jualannya itu jualan nasi jamur crispy. Awalnya itu jualan nasi jamur crispy awalnya itu. Nah terus berjalan dengan waktu kan, ada juga yang nanya, yuk ada ayam geprek dah, kayak itu toko ayam geprek gitu saya kan. Jadi ya sudahlah aku coba dulu. Tapi dulu tuh sebenarnya sudah banyak yang jualan ayam geprek, tapi untuk rasanya itu menurutku belum ada yang pas di lidah aku. Jadi aku coba dulu lah bikin resepnya itu sesuai dengan versi aku. Dari searching kan di internet, cara bikinnya, dari bahan-bahannya, dari bumbu-bumbunya itu aku tambahin ibaratnya yang sesuai dengan selera aku lah. Dan alhamdulillah ya resep aku tuh laku dijual ke customer, dan semakin hari semakin bertambah kan customer itu. Awalnya itu masih jualan di rumah, belum bikin gedung cak ini, belum bikin toko cak ini. Karena permintaan itu semakin banyak, terus customer itu juga banyak yang balik lagi kan. Jadi ya sudah sama suami itu dimodalin untuk bangun toko ini. Nah karena ini baru supaya ada menu lain tambahan yang untuk meramein di sini, jadi berpartnerlah sama ayuku, jadi ngajak dia jualan pempek, model, tewan, supaya kalau yang tidak pengen makan nasi bisa juga makan pempek, bisa juga makan model di sini. Ada kendala tak selama ini ngerintis, selama ini kendala apa be? Banyak. Pertama sih modal ya, modal karena suami itu kan tidak galak yang namanya ibaratnya itu utang apa macam mana, dia tidak galak. Jadi ya kita modalnya tuh nyicil, jadi nyimpen dulu, nabung dulu, jadi agak lambat lah itu kan pastinya. Nah sudah itu juga bahan-bahannya kayak jamur ini kan, jamur ini kalau di pasar itu kan apa namanya awal-awal dulu harganya mahal. Sudah itu juga kualitas jamurnya itu kadang-kadang banyak yang sudah kuning kan. Nah ada juga yang bagus tapi nyarinya itu harus subuh, jadi kan kadang-kadang waktu subuh itu tuh nak keluar subuh itu kan masih agak berat ya, karena waktu itu kan anak kecil kan. Nah jadi ya sudah nyarilah ibaratnya tuh ini apa namanya tempat apa budidayanya dia, dan alhamdulillah sudah dapat ya. Nah kendalanya dulu di jamur sih, terus kalau ayam mudah nyari dulu. Terus paling ini sih apa tadi modal tadi yang jadi kendala utamanya. Selama ini ada tak bantuan dari pemerintah? Kalau sebatas sekarang sih belum ada sih, masih alhamdulillah itu masih modal dari tahun buka sampai sekarang. Jadi apa harapan untuk pemerintah? Harapannya itu apa ya, untuk lebih memperhatikan lagi UMKM kecil seperti ini sih, karena bagi kami itu yang paling jadi masalah itu kan di modal. Jadi kalau misalkan modal udah ada ibarat itu kan dari apa namanya, mohon maaf kita juga misalkan tidak mampu nak bantuin, nah itu kan tidak bisa juga nak bantuin itu, jadi ya agak lambat gitu. Nah untuk usaha itu agak lambat, jadi mohon diperhatikan lagi lah apa misalkan apa namanya bikin bantuan apa lah itu yang untuk disesuaikan kalian, atau mungkin aku yang tidak terlalu tahu ya dengan yang bantuan-bantuan kayak itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.